Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rizky Farhan dari BKA 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai regulasi diri untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah komputer. Kita akan membahas mulai dari definisi, faktor pengaruh, aspek, fase, dan bentuk-bentuk regulasi diri. Apa itu regulasi diri? Menurut Albert Bandura, definisi regulasi diri adalah perubahan lingkungan akibat kegiatan berpikir, dan dengan kegiatan itu mereka mampu memanipulasi lingkungan. Dengan demikian, individu mampu mengatur target dan mengevaluasi kesuksesannya melalui target tersebut. Taylor dan Pavlov juga berpendapat bahwa dengan begitu, individu dapat memberikan penghargaan kepada dirinya sendiri. Selanjutnya, faktor pengaruh regulasi diri. Yang pertama, yaitu individu. Pengetahuan individu merupakan faktor yang mendukung individu untuk meregulasi dirinya untuk meraih tujuan yang ingin dicapai. Kedua, perilaku. Semakin optimal upaya individu yang dicurahkan untuk meregulasi dirinya, maka akan semakin meningkatkan pengelolaan regulasi diri. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Manusia merupakan makhluk sosial sehingga senantiasa melakukan kegiatan bersosial. Dengan begitu, pengaruh sosial secara langsung ataupun tidak langsung turut mempengaruhi regulasi diri. Lebih spesifiknya, faktor pengaruh regulasi diri terbagi menjadi 5, yaitu emosi, sosial, prososial, kognitif, dan biologis. Agar lebih memahaminya, mari kita saksikan video berikut ini. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aspek regulasi diri. Yang pertama ada observasi diri. Observasi diri dilakukan untuk mengenal diri kita lebih jauh lagi. Salah satu yang bisa kita observasi ialah perilaku. Tentunya, perilaku kita bergantung kepada konsepsi diri yang sudah terbentuk dari dalam diri kita sebelumnya dan juga berdasarkan pada minat. Aspek yang kedua yaitu proses penilaian. Setelah mengobservasi diri kita jadi lebih tahu apakah yang telah kita lakukan itu merupakan perilaku positif ataukah sebaliknya. Nah, melalui proses penilaian inilah, kemudian kita dapat melakukan regulasi terhadap diri kita. Dengan demikian, kita dapat menilai seberapa bermanfaat perilaku yang telah kita lakukan dan tujuan yang ingin kita capai. Setelah kita melakukan dua hal sebelumnya, maka hal itu akan memunculkan reaksi, baik reaksi positif maupun negatif. Hal ini bergantung pada standar pribadi kita sendiri. Nah, individu sejatinya telah menyiapkan insentif untuk tindakan-tindakan yang telah dilakukan, baik berupa dukungan diri ataupun hukuman. Lanjut, kita akan membahas fase regulasi diri. Setidaknya ada 3 tahapan, yaitu 1. Fase perencanaan. Hal pertama yang akan dilakukan pada fase ini ialah melakukan analisis terhadap tugas, yaitu meliputi penentuan tujuan dan juga strategi. Kemudian, keyakinan terhadap motivasi pada diri sendiri perlu ditekankan. Dengan demikian, individu akan tahu apakah yang menjadi tujuannya dan membuat dirinya termotivasi untuk mencapai target melalui strategi yang telah ditetapkan. Yang kedua, fase performa. Pada fase ini, kontrol diri adalah hal yang wajib untuk terus dijalankan. Fokus perhatiannya harus berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai, tentunya menggunakan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selama fase ini berlangsung, individu juga akan melakukan observasi pada dirinya, yaitu misalkan untuk menelusuri performa progres dirinya. Lalu yang ketiga, fase refleksi diri. Nah, saat fase ini tiba, hal yang akan dilakukan pertama kali ialah melakukan penilaian untuk diri individu tersebut. Caranya, dengan melakukan evaluasi terhadap strategi dan kinerja yang telah dilaksanakan. Setelah itu, timbullah reaksi diri berupa proses yang seringkali mempengaruhi fase pertama, yaitu perencanaan. Reaksi diri juga dapat berdampak pada performa yang akan dilakukan ke depannya. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk regulasi diri. Berdasarkan teori determinasi diri, Brown dan Ryan mengemukakan bentuk-bentuk dari regulasi diri yaitu yang pertama, a motivation regulation. Kondisi ini terjadi pada seseorang yang tidak mampu melihat adanya hubungan dari sebab dan akibat suatu tindakan. Dengan demikian, seseorang tersebut memiliki keinginan untuk bertindak tanpa intensi. Dan yang kedua,
Ada external regulation. Faktor eksternal berperan penting pada bentuk regulasi ini. Perilaku individu diregulasi karena adanya faktor dorongan dari luar, misalnya hadiah atau hukuman apabila melakukan sesuatu. Ketiga, ada intro-rejected regulation. Melalui proses tekanan internal, terdapat individu yang meregulasi dirinya pada kondisi seperti ini. Misalnya perasaan bersalah atau tekanan dijadikannya sebagai motivasi dari dalam dirinya untuk memotivasi dirinya. Yang keempat ada identified regulation. Bentuk ini menganggap bahwa diri suatu individu terregulasi oleh sebab tujuan dan dirinya juga menjadi lebih terarah. Regulasi diri pada kondisi ini merupakan preferensi pribadi, tetapi bukan untuk kepuasan atau kesenangan individu tersebut saja. Kelima, intrinsically motivated behavior. Ini merupakan bentuk regulasi yang hadir tanpa adanya faktor eksternal, melainkan ada secara sukarela.